Coba kalian dengarkan, simak sama-sama. Orang model kayak gini layakkah dipanggil sebagai atau dijuluki atau digelari sebagai imam besar umat Islam? Bagi saya, orang model begini nggak pantas, nggak layak dijuluki, diberi gelar sebagai imam besar umat Islam. Kalau imam besar caci maki, imam besar merendahkan, imam besar menghinakan orang lain, iya. Ini kalau kemudian urusan caci maki, menghina dan lain sebagainya, merendahkan dan lain sebagainya, memang Rizik ini jagonya, saudara. Jagonya ini, juara. Kalau kemudian ada lomba caci maki di atas mimbar, nih Rizik ini juara pertama. Juara pertama, yakin 1000%. Coba dengarkan nih. Baru-baru ini dia ceramah menghardik sana sini di Lombok. Sudah sangat kelabakan menghadapi Kiai Imad, Profesor Mahfud MD dan lain sebagainya. Urusan nasab, masih urusan nasab. Kacau. Unyil. Sekarang begal nasab al-kaburi, ini lagi kalang kabut, saudara. Satnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhra wal istifadah, tapi sabit bil ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua mazhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad. Kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab ba'alwi. Unyil. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Ada lagi pakar ahli ikan nila, tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR, saudara, betina dari partai politik, anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon ba'alwi mau diadu-adu me kiai. Kacau tidak? Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja, saudara. Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu, kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara, dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah, kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara, di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara, sudah syuhrah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara, yang ini Siregar. Nggak boleh kita bantah, itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah, secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Nggak sampai di situ, dahsyatnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhra wal istifadah, tapi sabit bil ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua mazhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah. Disamain me wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila atau ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR saudara, betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja lah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut. Lanjut. Jadi nasab Ba'alwi saudara sudah ijma ulama, selesai. Saudara, saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis tapi disebut tesis. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi dan nasabnya sendiri gak jelas. Oke, cukup ya. Silahkan masyarakat bisa menilai sendiri. Begitu model zuriyah Nabi, katanya zuriyah Nabi ya. Modelnya kayak gitu tuh. Modelnya kayak gitu. Satu kali lagi, ini bukan masalah melawan imam-imam besar. Saya sepakat terhadap ada ulama kemarin yang ngomong. Bukan melawan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Bukan orangnya. Tapi pemikirannya mari kita uji sama-sama. Di zaman saat itu yang mungkin teknologi belum ada, untuk menetapkan nasab seseorang cukup dengan informasi. Artinya disadarkan pada don, prasangka baik, husnuzon. Mungkin Habib Ba'alawi dulu kebetulan akhlaknya baik-baik. Akhirnya ngeklop nih. Ya. Udah mah ada yang ngomong itu zuriyah Nabi, udah mah akhlaknya baik-baik, pintar-pintar dan lain sebagainya. Ngeklop tuh. Akhirnya oke deh. Disepakati di Syuhrah wal Istifadah sebagai zuriyah Nabi. Lah zaman sekarang udah beda saudara. Fikih itu satu kali lagi selalu saya katakan berkembang sesuai dengan konteks zaman. Bisa berubah. Teori yang dulu bisa diuji kembali di kemudian hari. Makanya ada kaul qadim. Jangan sekarang, dulu Imam Syafi'i. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Perkara air aja. Perkara air doang nih. Itu sudah beda ketika di Baghdad dan Mesir. Apalagi kalau kemudian sekarang udah sangat berbeda zamannya, ada teknologi dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan konteks zaman ya.
dan itu hal yang biasa. Kenapa Anda seolah-olah mensakralkan bahwa ini adalah produk, seolah produk Al-Quran yang tidak boleh orang kemudian masuk untuk menguji kembali metodologi orang dulu dengan kemampuan orang dulu, dan metodologi orang sekarang dengan kemampuan orang sekarang tentu berbeda. Apakah orang dulu ketika membuat teori pasti lebih akurat daripada orang sekarang? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Apalagi urusan sejarah. Urusan sejarah itu di zaman sekarang ya, dengan zaman dulu mungkin untuk menganalisis orang yang hidup di abad keempat beda cara, beda metodologi ya. Dan mari kemudian kita bahsul masailkan. Analisis dulu dengan sekarang lebih rasional yang mana? Ya, jadi jangan menganggap bahwa kita sedang tidak sopan kepada imam-imam. Enggak. Kalaupun beliau hidup di zaman sekarang, ya, saya yakin misal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali hidup di zaman sekarang untuk menetapkan sesuatu, apalagi persoalan nasab, bakal memakai ilmu yang ada kok, produk-produk yang sudah ada sekarang. Misal untuk membaca orang yang hidup di abad keempat, para beliau-beliau ini akan memakai ahli filologi untuk ngecek, meriset, akan memakai DNA pula untuk ngecek, riset benar apa tidak. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Maka harus fair juga kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman. Ya. Mestinya kayak gitu, makanya ada fikih pembaharuan. Udahlah, udah. Kenapa ini sesuatu yang biasa? Ini sesuatu yang normal, menguji teori orang dulu dengan teori orang sekarang, makanya ada bahsul masail. Kenapa ente seolah-olah menolak persoalan itu? Begitu ya. Ini bukan urusan Al-Quran, produk ulama, medan ijtihad. Wajar kita pertanyakan, bahkan wajib kita kemudian uji kembali di zaman yang berbeda ya, dengan perangkat-perangkat yang juga berbeda. Menguji sesuatu sekarang bisa lebih akurat, bisa lebih akurat, saudara. Disandarkan pada rasio kan. Beliau juga menetapkan bahwa Sa'adah Balawi misal itu nyambung secara nasab kepada Rasulullah, kan hasil ro'yunnya, hasil pikirannya. Ahli-ahli nasab itu hasil ro'yunnya. Lah kita bukan hanya, ya kita juga sama produk ro'yun, tetapi kan sandarannya ada manuskrip dong. Ini orang yang hidup di abad keempat, bagaimana kita untuk mengetahuinya? Nggak bisa pakai saksi, harus pakai catatan. Apalagi orang besar, tokoh besar, turunan baginda Nabi Ubaidillah, harus ada. Kalau nggak ada, ya udah jangan mengada-ada. Makanya sekali lagi, teori-teori mereka bila diuji di ruang akademik itu akan sangat rapuh. Diuji di ruang ilmiah akan sangat rapuh. Gitu ya. Bukan melawan orang, tetapi mari kita uji sama-sama metodologi cara menetapkan nasab imam-imam besar yang telah menetapkan nasab Sa'adah Balawi sebagai nyambung kepada Rasulullah. Ini bukan ketidaksopanan, bukan. Kita itu menghargai akal, produk Allah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kita hargai dengan apa? Dengan setiap buah pikirannya kita uji. Jangan dikunci mati. Justru kalau kita kunci mati pikiran kita, itu kita yang tidak mensyukuri anugerah Allah. Kecuali di ruang-ruang keimanan baru tuh. Jangan pakai otak kita secerdas apapun, sekeren apapun, seberbeda zaman apapun. Urusan keimanan ya, sorga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur dan lain sebagainya. Itu Al-Quran, itu jangan dipertanyakan oleh akal. Sepanjang zaman, secanggih apapun teknologi, jangan dipertanyakan kalau Al-Quran. Kalau sorga, nikmat kubur, siksa kubur, jangan. Kalau urusan nasab mah boleh. Bukan sesuatu yang sakral dan bukan sesuatu yang dosa bila kita masuk untuk mengujinya. Buah pikir ulama juga bukan sesuatu yang sakral. Boleh juga kita uji metodologinya. Nggak apa-apa, nggak dosa. Bukankah penanda kemajuan dulu orang-orang Islam
Karena ada keterbukaan pemikiran. Ya, makanya banyak menciptakan tokoh-tokoh besar karena terbuka cara berpikirnya. Dan orang-orang pada zamannya juga menerima perbedaan pikiran itu. Sekarang malah menolak. Kan kacau itu namanya. Tidak mengindahkan anugerah Allah yang maha dahsyat, yang membedakan antara manusia dengan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.